Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, ayahanda yang soleh, bunda yang solehah. Sering sekali kita mendengar kalimat mengalah bukan berarti kalah atau mengalah untuk menang. Pernah dengar pun kalimat itu? Lihat, ternyata subhanallah, subhanallah. Lihat, teringat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah. Dengan kalimatnya, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Sesungguhnya aku menjamin seseorang mendapatkan rumah di tepi surga. Buat siapa? Untuk mereka yang meninggalkan satu perdebatan wa in kana muhiqqan. Walaupun perdebatan itu sesungguhnya dia yang benar. Lihat apa janji Rasulullah untuk dia. Siapapun di antara mereka yang ketika berdebat lalu dia tinggalkan perdebatan itu, dan dia yakin bahwa dia yang benar, tapi dia tetap meninggalkannya. Yakin insya Allah, Allah akan memberikan surga untuknya. Subhanallah. Dan subhanallah, perlu diingat bunda, selagi perdebatan atau persengketaan itu berkaitan dengan furu'iyah dan tidak menyebabkan mara bahaya untuk kedua belah pihak, untuk apa dipersengketakan, untuk apa diperdebatkan, tinggalkan. Karena janji Allah sudah jelas surga, surga, surga. Bukankah tujuan utama kita adalah surga? Bukankah tujuan utama kita bukan kemenangan di hadapan makhluk? Bukankah tujuan kita adalah kemenangan di hadapan Allah? Bisa jadi subhanallah, orang yang kalah sesungguhnya dia orang yang mendapat kemenangan. Bukan berarti dia kalah kemudian di hadapan Allah pun kalah. Subhanallah, bisa jadi punten di dalam satu perlombaan, ketika ada satu perlombaan, lalu dia merasa kalah, lalu dia merasa menang. Ada orang yang merasa menang, ada orang yang merasa kalah. Lihat, orang yang merasa menang bisa jadi pada hakikatnya dia kalah. Dia menang, lalu dia berbangga diri, lalu dia bersombong-sombong, bahkan sampai menjatuhkan orang lain, pada hakikatnya dia orang yang kalah. Sebaliknya, bisa jadi yang ketika dalam berkompetisi dia kalah, namun pada hakikatnya adalah orang yang menang. Maksudnya apa? Ketika dia merasakan kekalahan, lalu dia bersabar, bertawakal kepada Allah, sesungguhnya di hadapan Allah dia orang yang menang. Makanya subhanallah, lihat tadi Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Ketika ada kesedihan yang tertimpa kepada orang mukmin, lalu orang mukmin itu bersabar, apa janji Allah? Maka untuknya surga. Sebaliknya, orang mukmin itu ketika ada kenikmatan, lalu dia bersyukur, maka untuknya adalah surga juga. Jadi orang mukmin itu sangat menakjubkan. Ketika ada musibah sabar, dapat surga. Ketika ada kenikmatan syukur, dapat surga. Dan subhanallah, satu saat ini pernah terjadi kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditangkap oleh bangsa Romawi, bahkan sampai apa? Sampai dihukum mati oleh bangsa Romawi. Bunda tahu di akhir-akhir hayatnya ketika dia hendak dibunuh, apa yang dikatakan? Allahu Akbar, dia seraya tersenyum. Allahu Akbar, fuztu. Allahu Akbar, sesungguhnya aku telah menang. Karena apa? Karena yang dilihat adalah kemenangan, yakni surga. Selanjutnya untuk amal-amalan dipersilahkan kepada Habibuna. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan-amalan yang insya Allah membantu kita untuk memudahkan, melancarkan dalam setiap kita menghadapi tantangan, setiap kita menghadapi usaha. Di antaranya adalah mulai segala sesuatu apa yang kita lakukan dengan membaca basmalah. Nah, apapun yang ingin kita lakukan, kita mulai dengan membaca basmalah. Makanya di dalam hukum membaca basmalah itu ada hukumnya sunnah. Apa sunnah? Inda kulli amrin dhibalin, ya, di dalam setiap perkara-perkara yang kita fikirkan ingin kita lakukan yang penting di dalam syariat. Contoh ketika kita mau ujian, ya penting nggak dalam hidup, dalam syariat penting, ya karena kita ingin lulus, kita ingin berhasil, mulainya juga dengan membaca basmalah. Kemudian juga ketika kita ingin berkendara, ingin sampai,
pada tujuan kita. Kita mulai dengan membaca basmalah dan membaca doa. Begitu juga ketika kita berkompetisi, berlomba, mulai dengan basmalah. Perbanyak doa, minta kepada Allah agar diberikan kemenangan, diberikan kebaikan. Kadang kita suka salut, lihat ada orang ingin berkompetisi, bermain bola. Dia memulai dengan membaca doa. Ingin berkompetisi, ya, berlomba-lomba dengan hal yang lain. Contohnya, dia memulai dengan membaca basmalah. Dan insya Allah ini menjadikan kemudahan, menjadikan kelancaran. Sebab ketika kita mengucapkan basmalah, kita minta dengan nama Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mampu, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kesuksesan, yang memberikan keberhasilan untuk kita, agar kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dimulai juga dengan alhamdulillah. Kita mulai dengan alhamdulillah atau kita tutup segalanya dengan alhamdulillah. Makanya luar biasa kalau di dalam Islam itu indah, banyak kalimat alhamdulillah diucapkan ya. Jamaah. Alhamdulillah. Itu zikir luar biasa loh. Salah satu makna zikir yang luar biasa ketika kita memulainya, insya Allah mengucap alhamdulillah, semua yang kita inginkan, semua yang ingin kita jalankan akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu. Sebab apa? Kita sudah yakin kepada Allah. Kita sudah percaya kepada Allah. Ini semua kuasa Allah. Saya nggak mampu. Ya, saya nggak mampu, saya nggak bisa, kita serahkan kepada Allah. Kemudian baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Apa artinya? Sebelumnya kita baca sama-sama dulu. Setuju apa enggak? Setuju. Ibu-ibu mau baca sama-sama? Yang di rumah juga. Biar kita hafal. Yang di rumah juga boleh baca, boleh ditulis. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidaklah ada kemudahan, tidak adalah kelancaran kecuali Engkaulah yang memberikan kemudahan. Tidaklah ada kesulitan kecuali Engkaulah yang akan memudahkannya. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Makna dari menang dan kalah. Sikapilah menang dan kalah itu sebagai skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalah, ada menang, menang kalah. Sikapilah dengan ridha atas ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Karena bisa jadi menurut kita buruk tapi menurut Allah itu baik untukmu. Dan bisa jadi menurut kita baik tapi ternyata menurut Allah buruk untukmu. Baik menang maupun kalah, terimalah dengan apa? Yang menang bersabar dengan kemenangannya, yang kalah pun bersabar atas kekalahannya. Dan jadikanlah semuanya sebagai ujian peningkatan iman. Amin. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita dan juga buat seluruh jamaah. Insya Allah pelajaran kita hari ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa siapapun yang menang sadar bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang kalah dalam kehidupan ini, ingat itu saatnya kita untuk mengevaluasi diri. Terima kasih buat kepada guru-guru kita, bintang tamu kita, Umi juga terima kasih banyak. Terima kasih buat jamaah yang sudah jauh-jauh hadir datang ke studio, dan juga terima kasih buat jamaah yang sudah menonton Islam Itu Indah hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan agama